Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada dan siapapun yang menonton video ini, teman-teman, boleh saya bercerita ya, teman-teman ya. Sedikit saya akan bercerita kepada teman-teman tentang pengalaman saya selama menjadi praktisi ruqyah syar'iyyah. Salah satunya adalah cerita 1 tahun lebih ya, lebih kurangnya 1 tahun yang lalu. Itu ada seorang bapak pengusaha batu bata atau tukang bakar batu bata ya. Tepatnya di daerah Kampung Jawa, Pasar Satu Gohor, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat. Nah, bapak ini belakangan memasak batu bata selama 12 hari tak masak-masak. Sampai bahan tangkos sawitnya sudah banyak terbakar tapi tak masak-masak. Akhirnya diberhentikan sama bapak itu untuk masak batu bata karena sudah cukup banyak modal keluar ya untuk memasak, beli bahan tangkos sawit. Kalau zaman dulu kayu karet ya. Kebetulan daerah sini sudah langka kayu karet. Belakangan ini para pembakar batu bata beralih bahan bakarnya dari tangkos sawit, sisa-sisa janjangan sawit dari pabrik PKS. Itu mereka beli ya, itu sebagai bahan bakarnya. Jadi tak masak-masak selama 12 hari. Normalnya 5 hari atau 6 hari sudah masak, itu normalnya. Ini dibakar sampai 12 hari tak masak-masak. Dan menurut cerita bapak ini memang sering terjadi, tapi nggak sampai 12 hari ya, kadang 7 hari 8 hari ya kan. Jadi saya sengaja dipanggil, diundang ke sana. Kebetulan ada tetangganya yang pernah saya ruqyah, teman-teman. Jadi bapak ini minta tolong untuk saya datang ke sana. Niat si bapak ini untuk menguruqyah pabrik batu batanya atau pembakaran batu batanya. Karena masalahnya kan di situ. Ini menurut mindset bapak itu. Tapi menurut mindset saya kan berbeda. Nah, dalam hati saya mungkin bapak ini ada ritual-ritual tersendiri ketika mau masak batu bata. Ritual atau apa namanya? Mungkin punya mantra-mantra yang tidak sesuai syariat ya. Akhirnya terundanglah jin, setan dari ritual-ritual tidak ada syariatnya tadi ya. Maka ujungnya setan tuh masuk di keluarganya. Itu mindset saya. Jadi saya kan punya cara sendiri, punya trik sendiri. Begitu saya sampai rumah sama pabrik batu bata terpisah ya, saya ajak ke rumahnya saja karena saya kepingin meruqyah beliau, istrinya, dan anaknya. Sampai ke rumahnya, anaknya ternyata 2 orang. Satu laki masih jejaka, lajang ya. Satu perempuan masih gadis ya, belum menikah dua-duanya. Kemudian singkat cerita saya ruqyah mereka. 4 orang ini, bapak, anak ya, bapak, ibu, dan 2 orang anak, 4 orang saya ruqyahkan di situ. Ternyata anaknya yang lajang sama si gadis kesurupan, teman-teman. Kesurupan jin. Lama prosesnya. Sampai saya lihat di atas pintu rumahnya, di atas jendela rumahnya itu banyak ya jimat-jimat, tangkal-tangkal dari dukun-dukun. Berarti bapak ini sering berurusan dengan dukun. Karena saya tanya, kenapa ada jimat tangkal ini, Pak? Rumah kami itu pernah kayak bola api, itu masyarakat tetangga nengok, menghantam rumah saya. Nah, dari sebab itu dia pergi ke dukun. Minta tolong sama dukun untuk memagari rumahnya. Nah, ujungnya teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ambil jimat-jimat tangkal-tangkal tadi, saya bakarkan semua. Atas izin Allah, anaknya pun sadar. Nah, setelah sudah sadar, saya tanyalah bapak tadi, Pak, berapa hari batu batanya tidak masak-masak belakangan ini? 12 hari, Pak Ustadz.
Pak, setiap masak batu bata ada nggak di sini tradisi-tradisi, Pak? Misalnya membuat sesajian di situ, atau Bapak punya mantra-mantra baca-bacaan yang tidak sesuai syariat, ada nggak Bapak lakukan seperti itu? Dia bilang ada. Apa itu Pak bentuknya? Takir, Ustadz. Takir itu daun pisang yang dipincuk ya, dibentuk kayak tempat kalau kita beli mie apa namanya, pecel mie ya, itu kan ada kadang daun pisang dipincuk. Itu tempatnya isinya di dalam dimasukkan telur sama bunga apa namanya, bunga rampai ya, bunga rampai. Jadi telur ditaruhkan, telur ayam kampung ya, satu biji sama bunga rampai. Itu diletakkan di atas batu bata yang paling atas. Apa tujuannya? Mereka meminta bantuan, minta tolong kepada danyang. Danyang itu kalau orang Jawa, itu orang Jawa semua tuh ya. Orang Jawa tuh danyang tuh jin penguasa di situ. Jin yang sebagai penguasa diminta tolongi agar supaya mereka masak batu bata jangan diganggu. Nah, jadi kalau pemahaman sederhananya, roh-roh yang ada di situ agar tidak mengganggu mereka masak batu bata. Dalam Islam nggak ada arwah gentayangan ya, jin yang punya ulah ya. Jadi mereka minta bantuan kepada jin, bukan kepada Allah. Walaupun mereka muslim, walaupun mereka sholat juga, tapi di samping itu mereka menyembah yang lain, yaitu menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya musyrik. Ujungnya setan bermain. Setan bermain, makanya Bapak itu dari dulu sering batu batanya tidak masak, tapi tidak sampai 12 hari. Yang belakangan ini tak mempan lagi. Biasanya asal apa namanya, asal tak masak lewat sampai 7 hari, mereka tak tolong sama dukun, kemudian mungkin disyarati, nanti masak lagi normal. Begitu sering, bertahun-tahun. Tapi belakangan ini sampai 12 hari. Jadi modal sudah cukup banyak keluar, tak masak-masak. Nah, ini permainan iblis, laknatullah. Ya, karena iblis setan itu bermain. Bagaimana supaya orang ini musyrik, supaya orang ini kedukun. Orang muslim ini biar ikut sebagai pengikut iblis di neraka jahanam. Karena iblis dendam kepada Nabi Adam. Sementara kita cucu Nabi Adam, ya. Jadi dendam bagaimana supaya kita jadi pengikut ke neraka bersamanya. Kayak iblis yang paling senang itu manusia bagaimana supaya musyrik. Nah, walaupun ini sudah tradisi, hampir rata-rata pengusaha batu bata membuat seperti itu. Walaupun tradisi, tinggalkan tradisi itu, karena itu salah tradisinya. Bertentangan dengan syariat, bertentangan dengan agama kita yang suci ini, agama tauhid. Ya, nggak bisa kita, ini karena tradisi. Kita harus kembali kepada Allah dan Rasul. Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah, kepada Al-Qur'an, dan kembalilah kepada Rasul jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi harus kembali. Ya. Kembali berarti bertaubat. Begitu maksudnya, bertobat. Syarat taubat ada 4. Pertama, segera berhenti dari berbuat dosa, berbuat syirik. Kemudian menyesal. Setelah menyesal, tanam niat dalam hati kuat-kuat, tidak akan kuulangi lagi. Kemudian yang keempat, hijrah teman-teman. Ya. Jadi jelas ya, kembali kepada Allah dan Rasul. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kamu berselisih tentang sesuatu, kembalilah kepada Allah, maksudnya kepada Al-Qur'an, dan kembalilah kepada Rasul, maksudnya kepada sunnahnya. Jika kamu benar-benar orang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ada nggak Nabi kita membuat seperti itu? Ritual seperti itu? Tidak ada, bahkan larangannya banyak. Para sahabat tidak ada, para tabi'in tidak ada. Padahal mereka juga orang terdahulu. Makanya kita dalam agama kita disuruh mengikuti orang terdahulu, tapi yang soleh, yang benar, ya, yang mengikuti Allah dan Rasul. Jadi kita disuruh mengikuti orang-orang terdahulu yang mereka itu patuh kepada Allah dan Rasul. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Bukan yang menyelisihi, bukan mengikuti orang-orang tua-tua terdahulu yang menyelisihi Allah, menyelisihi Nabi Muhammad, menyelisihi orang-orang soleh, ya. Bukan itu. Tapi kita disuruh mengikuti orang-orang terdahulu yang soleh. Ini pahami dulu ya teman-teman. Karena orang senjatanya selalu atau subahatnya selalu mengatakan kita kan nggak bisa melupakan orang terdahulu.
Orang terdahulu yang bagaimana, teman-teman? Kita disuruh mengikuti orang terdahulu yang soleh, yang benar, yang bertauhid, yang menyembah kepada Allah dan mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang disuruh, bukan mengikuti yang salah, yang musyrik, yang syirik, yang bid'ah, yang maksiat. Bukan itu yang disuruh, tapi mengikuti orang-orang soleh terdahulu. Ya, demikian ya teman-teman ya. Jadi ujungnya Bapak tadi saya bilang, Pak, mulai besok bakar lagi batu batanya, Pak. Ya, bakar lagi, Pak. Bakar lagi, Ustaz, bakar lagi. Alhamdulillah, saya dengar kabar dari tetangganya itu 5 hari masak, Pak Ustaz. Sampai hari ini, mudah-mudahan tidak buatnya lagi takir-takir tadi ya. Sampai hari ini udah 1 tahun lebih tidak ada masalah. Karena itu penyebab, itu permainan iblis. Jadi kita pikir wah, pertama kan normal, ya kan, tahu-tahu lewat 7 hari, terus pergi ke dukun minta tolong, normal lagi. Jadi pikirnya itu karena hebat dukun itu, karena dukun itu hebat, bukan itu ya. Sebenarnya itu permainan iblis. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi demikian aja ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.